sebagai anggota ID Kota Tomohon, kemudian juga Medical Consultant HDI HDI Tomohon, dan menjadi dokter keluarga BPJS di kesehatan cabang Tondano. Dan di HDI sendiri beliau ini sudah di posisi Star Diamond. Nah, wah, sepertinya kondisi daripada jaringan KEG ini terpatah-patah ya guys ya, sehingga suaranya tidak bisa lancar. Nih saya akan coba take over terlebih dahulu supaya teman-teman bisa nyaman ya untuk kedengarannya. Oke, sekali lagi saya akan coba untuk bacakan CV-nya. Siapa nih yang akan jadi bintang tamu di acara Tanya Dok pada kesempatan kali ini? Beliau adalah dokter lulusan dari Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, S2-nya Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi juga, sebagai Kepala Puskesmas Kaskasen tahun 2014 Kota Tomohon, dosen Prodi IKM Universitas Negeri Manado di tahun 2017, dan dokter teladan. Wah, beliaunya juga jadi dokter teladan nih ya, di Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2013. Bangga banget nih. Dokter Saintifikasi Jamu Indonesia B2P2 TOOT tahun 2012, Edukator Diabetes Nasional 2014, Certified Wound Care Clinician Associate CWCCA tahun 2015, Smart Skin Advisor Advance dan Smart Skin Advisor, anggota Ikatan Dokter Indonesia Kota Tomohon, Medical Consultant HDI Tomohon, dokter keluarga BPJS Kesehatan Cabang Tondano, dan yang pasti beliau juga Star Diamond di HDI. Wow, guys, pada kesempatan kali ini kita bangga banget ya kehadiran dokter yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang ada di alam ini emang sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang mengakibatkan dokter ini pun juga bergerak di bidang dokter saintifikasi jamu Indonesia. Wah, siapa lagi nih kalau bukan kita langsung panggil ya. Halo Dokter Vera, cantik banget hari ini. Selamat pagi Bu Anggrek. Selamat pagi, selamat hari yang menyenangkan. Selamat ketemu lagi. Selamat ketemu lagi. Gimana Dok, sehat Dok? Puji Tuhan, sehat. Syukur. Oke, nah ini untuk penelitiannya ini berapa lama nih Dok dilakukan Dok? Ini saya penelitian itu treatmentnya ke pasien itu selama 3 bulan, 90 hari. Selama 90 hari ya, dan memang hasilnya terbukti itu. Oke, guys, hasilnya benar-benar terbukti. Yuk, sekali lagi, masih ada kesempatan nih buat teman-teman untuk mengajak setiap di antara mereka-mereka yang nggak mempunyai masalah kesehatan dengan ginjalnya, ataupun juga nggak punya masalah dengan diabetesnya, itu pun juga harus dipanggil untuk mengikuti sesi pada kesempatan kali ini. Oke, waktu dan tempat langsung saya berikan ke Dr. Vera Diana Tombokan MKes. Silahkan Dok. Ya, makasih Bu Anggrek. Jadi saya membuat penelitian ini. Kenapa sampai saya membuat penelitian ini? Pertama-tama memang didorong oleh situasi dan kondisi diabetes yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terus ada peningkatan, dan ya secara global, nasional maupun regional di Sulawesi Utara maupun di Kota Tomohon itu benar-benar terlihat peningkatan yang luar biasa. Apalagi di Kota Tomohon sendiri dengan gaya hidup masyarakat yang suka sekali makan, makan yang enak-enak. Jadi itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya diabetes. Dan diabetes ini memang dalam kembangannya itu tidak berhenti di situ saja, tapi dia
menyerang organ-organ lain. Nah, salah satunya adalah ginjal ini. Dan komplikasi diabetes ke ginjal itu sangat besar angka presentasinya itu bisa sampai 40%. Jadi 40% orang yang dengan diabetes itu akan berakhir dengan kerusakan ginjal. Yang kerusakan ginjal itu memang tidak berlangsung tiba-tiba, dia berproses yang panjang. Jadi dari awalnya mungkin hanya ada kerusakan yang kecil, kalau tidak segera ditangani, lama-kelamaan itu berlangsung progresif, terus-menerus sampai ginjalnya benar-benar rusak permanen dan akhirnya ya harus digantikan fungsi dari ginjal itu dengan hemodialisa. Yang sebenarnya kita tahu bersama ginjal itu kan fungsinya adalah untuk menyaring darah kita, untuk mengatur tekanan darah, untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ketika terjadi gangguan di ginjal itu, pengaruh di tekanan darah, terjadi anemia, belum lagi efek-efek di organ-organ lain yang bisa kita lihat. Mungkin kalau kita sudah pernah melihat orang yang mengalami gangguan ginjal, dari yang ringan sampai yang parah itu rasa mual sampai muntah, ada yang sampai tidak bisa makan sama sekali, kemudian mengeluh pusing, mudah capek, bisa ada darah di urin juga dan protein di urin. Banyak sekali keluhan-keluhannya, jadi udem di kaki, bahkan ada yang sampai di seluruh tubuh, sampai di wajah itu udem. Pokoknya tidak mengenakkan sekali. Nah, kalau mungkin masih begitu, masih bisa ya hidup normal, walaupun itu kerusakan ginjal itu sebenarnya tidak bisa diobati lagi. Jadi itu akan terus berlanjut sampai fase terminalnya, itu yang harus dihemodialisa. Jadi dengan kita melakukan upaya-upaya itu hanya untuk memperlambat atau menekan menghambat kerusakan ginjal itu supaya tidak sampai ya perlangsungannya bisa lebih lambat, atau ya ada sampai pasien-pasien saya ada yang sampai di atas 80-an yang sebetulnya sudah beberapa tahun ada mulai ada tanda-tanda kerusakan ginjal, tapi puji Tuhan bisa bertahan hidup, bahkan kerusakannya minimal, bahkan ada yang berkurang kerusakan ginjalnya itu. Nah, itu meskipun harus tergantung dengan cuci darah ya, Dok? Bukan, belum ada, tidak cuci darah, tidak sampai cuci darah, tidak sampai cuci darah itu. Dan itu yang saya menjadi tertarik. Kebetulan saya merawat cukup banyak pasien-pasien diabetes, cukup banyak juga yang sudah akhirnya cuci darah, tapi ada beberapa juga yang memang sudah mau saya tawarkan sharingkan Propoelix ataupun Propolis, dan itu memang pasien-pasien itu diamatikan setiap 6 bulan, dikontrol kimia darahnya termasuk fungsi ginjalnya di darah maupun di urin, dan mereka yang benar-benar menggunakan secara teratur, jadi saya punya testimoni itu bisa terlihat perubahannya. Nah, ketika ada kesempatan dari perusahaan untuk kita mengadakan penelitian, saya mengajukan ini dan disetujui untuk melakukan penelitian ini, dan saya melakukan kepada jadi ada 60 orang penderita diabetes yang memang sudah menunjukkan, bukan yang masih aman-aman, yang memang sudah ada sudah memenuhi kriteria untuk mengarah ke kerusakan ginjal karena diabetes, namanya nefropati diabetik itu. Nah, itu yang diambil, jadi 60 orang itu yang dibagi 2 kelompok, yang 30 menjadi kelompok eksperimen, itu yang diberikan Propoelix 2 kali 1 selama 90 hari, dan yang kelompok satunya jadi kontrol. Nah, itu nanti itu ada PowerPoint-nya kan, Dok, ya, untuk penjelasannya. Lakukan pemeriksaan itu albumin urin, itu yang dilakukan. Nah, setelah itu dibandingkan hasilnya. Oke, guys, udah kira-kira penasaran belum ya? Karena tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Vera,
bahwa 40% penderita diabetes mereka pun juga bermasalah dengan masalah ginjalnya. BTW nih dok, kalau diabetes tipe 2 berarti kasus diabetesnya ini adalah diabetes yang emang karena lifestyle ya, yang suka makan enak-enak ya dok ya? Iya, memang. Boleh diberikan pemaparan ke kami nih, rata-rata pasien diabetes yang terakhir-terakhir ini dokter hadapin, yang tipe 2, ini adalah mereka-mereka dari usia berapa sampai usia berapa ya dok ya, supaya bisa jadi wacana buat kami. Ya, memang diabetes itu yang paling banyak yang tipe 2. Jadi itu kalau yang tipe 1 itu memang dari bawaan. Jadi sudah dari sononya, dari lahir dia sudah ya boleh dikata sudah membawa gen diabetes. Tapi kalau yang tipe 2 itu memang ada untuk terkena diabetes ada faktor risiko, dan faktor risiko itu ada 2 golongan besar, yaitu pertama faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan disebut kedua faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu apa? Pertama faktor umur. Jadi dengan bertambahnya umur kita, tentunya seperti kita selalu bahas di dalam trending product knowledge, terjadi proses penuaan. Itu di saat terjadi proses penuaan ya di umur kita 40 tahun ke atas itu terjadi degenerasi atau kerusakan sel-sel tubuh kita. Nah, salah satunya kita akan mudah terkena diabetes ataupun penyakit-penyakit degeneratif yang lain itu. Jadi itu kita tidak bisa pungkiri ketika kita sudah mulai menjadi tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor keturunan. Jadi ketika kita memiliki faktor keturunan itu kita juga ya seperti menerima warisan dari orang tua kita, bukan cuma menerima warisan harta benda, tapi warisan penyakit juga. Jadi kita kalau misalnya kita punya orang tua ada diabetes, kita juga siap-siap untuk terkena diabetes. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian kalau kita memiliki obesitas itu faktor risiko. Nah, kemudian yang faktor risiko berikutnya itu yang dapat dimodifikasi. Jadi yang dapat dimodifikasi itu termasuk gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kita yang suka makan tinggi karbohidrat, kemudian jarang berolahraga juga, itu berat badan juga sebenarnya masuk di dapat dimodifikasi. Jadi sebetulnya dengan kita memiliki kalau kita misalnya memiliki faktor risiko tadi, umur, apalagi kalau sudah umur 40 tahun ke atas, kemudian kita tahu kita ada bakat diabetes, ada turunan diabetes, kemudian kita tidak mengatur gaya hidup kita, jadi ya lebih mudah untuk terserang diabetes, terkena diabetes. Tapi kalau kita misalnya dari kita sudah tahu kita punya keturunan diabetes, dan kita sudah berusaha sedini mungkin, jadi pencegahan itu harus dilakukan sejak dini. Nah, termasuk yang sekarang harus kita galakkan bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita. Jadi dari kan masih dalam kandungan. Jadi dari dalam kandungan kita harusnya sudah tahu, ibu-ibu sudah tahu, oh saya ini walaupun waktu mungkin saya hamil saya periksa tidak diabetes, tidak ada gula darah sampai tinggi, tapi saya tahu saya punya garis keturunan diabetes. Jadi saya sudah harus mengelola, memanage pola makan saya untuk membatasi asupan karbohidrat. Nah, itu dari kecil sampai kepada anak-anak, dari bayi jangan banyak karbo sampai dia sudah bertumbuh anak-anak, remaja sampai Nah, keadaan sekarang itu yang menjadi perhatian saya itu. Jadi sebetulnya diabetes itu ataupun penyakit-penyakit degeneratif yang lain itu secara normal itu akan bisa kita alami ketika kita menjadi tua. Jadi umur 40 atas 50. Tapi sekarang itu kejadiannya itu semakin muda. Semakin muda. Jadi kalau tadi saya bilang sampai 80 bersyukur masih hidup, masih tetap walaupun dengan diabetes masih tetap ya masih bisa kelihatan tidak sakit itu 80, 70, 60, 50, 40, bahkan sekarang pasien-pasien saya ada yang 30-an, bahkan ada 20-an. Bahkan ada di bawah 20 ada yang diabetes. Dan itu
Di bawah 20 ada yang diabetes dan diabetes tipe 2. Iya. Wow. Dan itu memang semakin banyak kasusnya. Ya, saya mengamati itu selain faktor keturunan, ya gaya hidup memang yang sangat besar sekali pengaruhnya. Bahkan pernah ada penelitian oleh dosen kami itu yang tidak ada faktor keluarga itu diabetes karena obesitas itu. Jadi Karena itulah obesitas. kondisi sekarang. Wah. Memang sangat bagi saya itu memprihatinkan. Ya, apalagi selama pandemi kemarin, Dok, itu kan pasti rata-rata orang naik ya berat badannya ya. Betul, betul. Waktu pandemi itu banyak sekali ada orang yang bilang, oh harus tidak bisa, kalau orang Manado bilang tidak bisa berdiet, harus makan banyak katanya. Karena orang pikir dengan makan banyak imunitasnya meningkat. Jadi saya bilang, teori dari mana itu? Bukannya nanti dengan makan banyak berat badan meningkat, bisa berpotensi juga untuk gula darah naik, kolesterol naik, tekanan darah juga bisa naik, dan itu tahu enggak, itu kan bisa jadi komorbid yang justru menjadi untuk COVID. Iya, malah memperberat ya, Dok ya. Orang awam pikirnya makan banyak supaya sehat. Iya. Ya, tapi tergantung ya, Dok, kualitas apa nih yang dimakan. Wah, guys, buat kalian-kalian yang mempunyai garis keturunan diabetes, tuh, waspada ya. Masih ada nggak sih teman-teman kalian, saudara yang punya garis keturunan diabetes? Monggo langsung dimasukkan ke acara Zoom pada kesempatan kali ini. Termasuk juga nih buat teman-teman yang berat badannya nambah. Wah, kayaknya nih, Dok, kalau ngomong tentang berat badan nambah, itu kan kayak udah di ujung tanduk ya untuk masalah diabetesnya. Benar nggak sih, Dok? Iya, betul. Jadi untuk terkena diabetes. Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tahan dulu ya, guys. Nggak apa-apa, masukkan aja semua pertanyaan, nanti akan dijawab. Sebentar lagi, Dr. Vera akan memaparkan hasil penelitiannya dari HDI Propoelik pada fungsi ginjal pasien diabetes mellitus tipe 2. Tadi kita sudah mendengar bahwa pasien diabetes mellitus tipe 2 ini semestinya penyakit degeneratif atau penyakit mereka-mereka yang usianya di atas 40 tahun. Tapi nggak selalu loh ya, mereka-mereka yang usianya di atas 40 tahun juga terkena masalah ini. Faktanya tidak sedikit di antara mereka-mereka yang umur 30 tahunan atau umur 20 tahunan ternyata juga sudah menderita masalah diabetes mellitus. Nah, di sini ngerinya 40% daripada mereka-mereka yang terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2, mereka pun juga bermasalah dengan fungsi ginjalnya. Oke, kalau gitu langsung saja ya guys ya, kita akan dengarkan untuk hasil penelitiannya bagaimana. Silakan, Dok. Terima kasih. Jadi dalam penelitian ini seperti yang saya sudah paparkan tadi, ada 2 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang keduanya kelompok itu diperiksa, yang diperiksa di sini adalah albumin urinnya. Jadi itu salah satu indikator untuk pertanda awal untuk menilai mulai terjadi kerusakan ginjal, bisa dilihat dari adanya albumin di urin yang seharusnya itu albumin itu tidak keluar di urin, itu harus terpakai lagi dalam proses metabolisme. Nah, itu yang diperiksa dan hasilnya ketika diamati terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok yang diberikan Propoelix dibandingkan kelompok yang tidak menggunakan Propoelix. Itu kesimpulan inti dari penelitian ini. Jadi itu terbukti bahwa Propoelix itu dapat menurunkan albumin urin pada fungsi ginjal pasien diabetes yang sudah ada gangguan ginjal. Itu kesimpulan utama. Kemudian dalam penelitian ini juga, memang penelitian ini cukup membuat saya was-was waktu itu karena itu dilakukan pada masa pandemi. Pandemi yang bulan tahun lalu itu gelombang kedua, bulan Juli sampai September itu yang waktu
meningkatnya kasus di gelombang kedua, dan ya kita tahu bersama pasien-pasien ini adalah komorbid untuk untuk terkena COVID, dan memang betul ada dari 30 orang yang masuk kelompok eksperimen itu ada 3 orang yang terkena COVID. Bahkan ada yang satu yang masih umur 20-an, dia sampai dirawat di ICU. Tapi puji Tuhan, mereka justru yang sampai dirawat di ICU itu ya bisa melewati sampai selesai penelitian ini, malah terbantu. Ada 2 yang cuma dirawat di rumah. Kemudian dari penelitian ini juga 96,67% melaporkan bahwa stamina, merasa lebih fit dan berstamina. Jadi mereka selain 3 orang yang terkena COVID itu, jadi yang lain ya aman-aman saja. Malah mereka merasa lebih fit. Mau pakai PowerPoint? Ada yang minta? Ya, guys, sambil kita menunggu Dr. Vera untuk menyiapkan PowerPoint-nya supaya pada saat kita mendengarkan apa yang dibicarakan ini lebih jelas lagi dari data-datanya seperti apa, kita menunggu sejenak ya guys, supaya kita pun juga bisa mendapatkan secara keseluruhannya. Oke, sekali lagi buat teman-teman, nggak ada salahnya juga ajak rekan-rekan ataupun saudara, sahabat yang juga punya masalah yang sama untuk bisa masuk ke acara ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung dimasukkan ke box chat ya. Oke. Ya, sambil kita masih menunggu nih untuk mempersiapkan materi dan PowerPoint yang akan disampaikan. Buat rekan-rekan, oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dong dimasukkan ke box chat, sehingga nanti di akhir sesi kita akan bahas bareng-bareng ya. Dan buat teman-teman, jangan segan untuk menanyakan pertanyaan yang ada kaitannya dengan kasus diabetes, terutama kalau kita kayaknya udah waspada nih ya, dengan peningkatan berat badan yang terjadi, ataupun kalau kita udah ngerasa ya ada masalah dengan ginjal kita, itu pun juga boleh ditanyakan. Atau kalau kita punya teman, kenalan, saudara yang juga mempunyai kasus yang sama, dan mau menitipkan pertanyaan, jangan segan-segan ya untuk langsung bisa menanyakan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu ya guys ya, supaya segala sesuatunya bisa lancar nih. Ya. Oke, tadi pun juga udah dibahas ya bahwa masalah dari penyakit diabetes mellitus ini salah satunya disebabkan karena gaya hidup. Mereka berpikir dengan mereka makan banyak, tuh mereka bisa menguatkan daya tahan tubuh. Tetapi bagaimana dengan yang mereka makan? Mereka lebih ke arah kuantitas atau lebih ke arah kualitas ya? Nah, kalau ngomong tentang kuantitas, tidak sedikit di antara kita-kita ini makan asal kenyang dengan jumlah karbohidrat yang berlebihan, yang akhirnya menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya. Udah kayak tinggi karbo, kemudian juga tinggi lemak, kemudian juga tinggi gula. Nah, yang terjadi tidak ada keturunan dengan diabetes mellitus, tapi faktanya karena faktor gaya hidup ataupun faktor usia, ternyata bisa membawa seseorang pada masalah-masalah yang menyeramkan. Seperti tadi juga udah sedikit diulas ya, bahwa 40% dari mereka-mereka yang menderita penyakit diabetes mellitus itu selalu bermasalah dengan ginjalnya. Nah, saya pun juga penasaran ya, kenapa bisa demikian? Apakah karena faktor obat-obatan yang harus dikonsumsi, ataukah juga karena masalah komplikasi ya dari masalah itu sendiri?
Nah, ini nanti kita akan tanyakan semuanya. Thank you banget ya buat teman-teman yang juga udah memasukkan pertanyaan-pertanyaannya. Nggak apa-apa pertanyaan-pertanyaannya kita akumulasi supaya nanti di akhir sesi kita akan bahas bareng-bareng. Oke, BTW buat Dokter Vera, apakah udah siap untuk bisa memaparkan? Sebentar ya, sorry. Oke, nggak apa-apa dok. Sambil kita menunggu ya. Ya, thank you nih buat Kak Tanti Kumara yang udah menanyakan diabetes yang disebabkan oleh obesitas apakah bisa diturunkan. Oke, nanti akan dijawab ya. Nah, ini sepertinya udah ready to go. Wow, udah ready to go ya. Ya. Jadi ini apa slide-nya sudah bisa kelihatan? Ya, udah kelihatan. Tinggal di F5, dok. Jadi, ini belum bisa kelihatan? Tinggal di slideshow, dok. Slide-nya udah nampak. Dari slideshow ini. Iya, udah nampak, dok. Silakan. Udah? Bisa? Iya, bisa, dok. Oh ya. Jadi ini kalian ini sudah dipublikasikan di jurnal Biomedik bulan April 2022 ini. Ini saya langsung saja ke bagian akhir, kesimpulan. Nah, ini jadi pada penelitian ini intinya terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok yang diberikan Propoelix dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan Propoelix ini. Hasil ujinya. Jadi dengan hasil itu menunjukkan bahwa pemberian Propoelix kepada pasien yang dengan gangguan ginjal itu terbukti bermakna secara signifikan. Itu secara statistik yang diuji dalam penelitian ini. Jadi dengan hasil itu menjawab hipotesis asumsi bahwa pemberian Propoelix berpengaruh terhadap penurunan albumin urin pada penderita diabetes yang dengan kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya ini yang saya sebutkan tadi bahwa dalam penelitian ini kita bisa melihat juga perubahan klinis. Perubahan klinis itu di mana dari 30 responden itu 96,67% merasa lebih fit dan berstamina. Kemudian 26,67% itu daya tahan tubuh meningkat. Ini bisa dilihat dari mereka sebelumnya sering sakit, setelah 3 bulan menggunakan Propoelix itu lebih jarang, bahkan tidak pernah sakit. Nah, kemudian ada juga yang di kualitas tidur. Kualitas tidur itu, jadi ini sebetulnya bukan termasuk di masalah ginjal, tapi ini secara umum yang dilaporkan oleh peserta dalam penelitian ini. Kualitas tidur kita tahu bersama juga penderita penyakit kronis, apalagi yang diabetes yang sudah dalam tahap lanjut, sudah ada komplikasi, banyak yang mengalami gangguan tidur. Nah, itu pada 16,67% itu menjadi lebih baik tidurnya. Kemudian pada
orang diabetes juga yang sudah mengalami gangguan ginjal itu berpengaruh di buang air kecil, jadi tidak lancar, sulit buang air kecil. Nah, pada 16,67% itu buang air kecilnya menjadi lancar, jadi normal. Nah, kemudian ada satu lagi yang dilaporkan itu 3,33%, jadi satu orang itu melaporkan dia yang susah buang air besar, dia menjadi normal buang air besarnya setelah menggunakan Propoelix ini selama 90 hari. Itu yang ditemukan dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini yang bisa kita bahas bahwa jadi pasien-pasien yang menggunakan Propoelix ini adalah pasien diabetes tipe 2 yang sudah menggunakan obat antidiabetes standar. Jadi ada yang obat oral, ada yang insulin itu. Jadi selama 90 hari menggunakan Propoelix, mereka tetap menggunakan obat standarnya dan juga mengikuti program-program yang lain termasuk aktivitas fisik atau olahraga dan pengaturan dietnya. Nah, jadi ini terbukti yang mengkonsumsi Propoelix bersama dengan obat diabetes standar. Jadi mereka tidak menghentikan obatnya. Terbukti terjadi penurunan rasio albumin kreatin urin yang secara signifikan dibandingkan yang tetap menggunakan obatnya saja. Nah, kemudian kita juga bisa melihat adanya perubahan klinis yang sangat positif itu tadi yang 5 item itu pada kelompok yang menggunakan Propoelix. Ini yang tadi. Ini semua penjelasan yang tadi. Dan ini yang luar biasa juga yang tadi yang ada 26,67%, ada yang sampai terkena COVID tapi bisa terlewati dengan baik. Jadi kesimpulan akhirnya pemberian Propoelix dapat menurunkan rasio albumin kreatin urin pada pasien diabetes tipe 2 secara signifikan dan meningkatkan kualitas hidup responden sebanyak 96,67%. Itu hasil akhir dari penelitian ini. Oke, itu hasil akhir dari penelitiannya ya dok ya? Oke, berarti nih dok, kalau ada testimoni dari orang-orang yang menderita diabetes ataupun kasus gagal ginjal, nih keratinnya bisa menurun, menunjukkan produk-produk ADI ini memang bekerja ya dok ya, itu bukan cuma sekedar testimoni ya dok? Ya, jadi testimoni selama ini kita punya testimoni. Saya juga punya banyak testimoni, termasuk pasien-pasien ini yang memang dalam penelitian ini bukan semuanya pasien saya karena saya mengambil di Kota Tomohon, jadi sebagian juga pasien di vaskes lain, tapi yang sebagian yang memang pasien saya itu memang selain diamati albumin urinnya ini juga mereka kan diamati ureum kreatininnya dan juga laju filtrasi glomerulus dan termasuk juga gula darah baik itu gula darah dewasa maupun HbA1c. Itu ada beberapa yang memang saya amati itu memang sampai gula darahnya ada perubahan signifikan. Jadi usia berapa itu dok? Ya, bagaimana Bang Gre? Usia berapa itu? Ya, ada saya satu yang luar biasa 82 tahun umurnya. Itu bagus sekali hasilnya. Boleh di-sharingkan nih ke teman-teman yang ada di sini. Itu ada satu pasien yang umur 82, memang dia sebelum penelitian ini dia sudah sering menggunakan Propolis atau Propoelix tapi ya belum rutin. Dan waktu itu memang dari beberapa tahun sebelumnya sudah ada tanda-tanda kerusakan ginjal, gula darahnya juga belum stabil. Tapi setelah
masuk dalam tahap penelitian ini, mungkin beliau merasa lebih yakin karena rutin digunakan selama 3 bulan. Dia betul-betul merasakan ada perubahan. Nah, setelah itu sampai berakhir bulan September, jadi Oktober dan seterusnya sampai sekarang dia tetap minum Propoelix 2x1. Dan memang hasilnya luar biasa. Jadi ini kan dalam penelitian memang kita tidak bisa melihat beberapa item sekaligus. Saya hanya melihat salah satu parameter, tapi karena kebetulan ada program pengelolaan yang penyakit kronis itu dan ada pemeriksaan lab rutinnya setiap 6 bulan, jadi saya bisa saja memantau. Termasuk itu ada saya satu testimoni yang selain beberapa testimoni, tapi yang satu yang luar biasa sekali. Saya sebetulnya mau share tapi belum sempat dibuatkan testimoninya. Itu karena umurnya sudah 82 tahun dan terakhir gula darahnya sampai HbA1c maupun gula darah puasa lebih terkendali, hampir mendekati normal. Dan orangnya juga tetap sehat, fit, berstamina, tidak seperti orang sudah dengan penyakitan. Wow, keren ya Dok ya. Padahal itu kan usianya udah sudah tua. Termasuk tua sekali sih untuk itu. Ya. Oke Dok, sambil kita boleh jawab dari pertanyaan teman-teman yang udah masuk ya Dok ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Kak Tanti Kumara yang menanyakan diabetes yang disebabkan oleh obesitas apakah bisa diturunkan juga? Maksudnya bisa diturunkan ke keturunannya? Ya, benar. Ya bisa, kalau misalnya saya yang obesitas, akhirnya saya menderita diabetes, ya saya sudah akan mewariskan kepada keturunan saya juga kalau kita tidak berusaha untuk melakukan pencegahan kepada anak-anak keturunan kita. Iya. Apalagi anak Indonesia ya, makannya nasinya harus banyak gitu ya Dok ya. Banyak yang tidak tahu makan sayur. Belum lagi banyak yang jarang beraktivitas, banyak yang mager. Nah, itu. Mager dengan jajanan yang penuh ya di rumah ya. Oke, nah ini dari Kak Miske yang menanyakan, apakah diabetes yang sudah tinggi bisa berpengaruh ke kelenjar getah bening ya Dok? Kalau ke kelenjar getah bening sih ada ya mungkin boleh kata tidak berhubungan langsung, dia berpengaruh ke organ-organ. Organ-organ itu dari kepala sampai kaki bisa terpengaruh. Jadi di kepala ada saraf, di otak bisa terkena stroke, di mata bisa mudah katarak. Kemudian di gigi turun ke mulut gigi itu gigi jadi mudah goyang sampai ompong. Kemudian turun ke bawah ke jantung yang bisa serangan jantung karena diabetes. Baru di sekitarnya ada paru-paru juga jadi mudah infeksi, infeksi paru-paru baik yang TBC maupun infeksi lainnya karena diabetes gula darah tinggi. Terus ke ginjal, baru di saraf tepi, kesemutan, dari yang parah, baru yang bisa penyakit di pembuluh darah, kena pembuluh darah seperti yang ada saya punya testimoni yang yang ada di starter kit itu. Iya. Itu kan karena diabetes itu karena diabetes juga dia sampai selain gangguan di ginjal dia menyerang pembuluh darah kaki yang menyebabkan aliran darah itu terganggu sehingga ketika terjadi luka itu sulit sembuh, bahkan sudah sampai di pemasangan balonisasi untuk membuka peredaran darah itu tidak berhasil, luka-luka terus. Itu orangnya itu sampai sekarang masih ya terkendali lukanya kakinya walaupun harus dirawat terus dengan itu juga salah satu responden dalam penelitian ini yang pasien itu. Oh, iya. Wah. Tahun
2018 itu dia sudah parah dengan kondisinya, sampai sekarang ya puji Tuhan masih bisa bertahan. Oh, kualitas hidupnya jadi lebih baik ya, Dok ya. Oke, guys, teman-teman dengerin nggak tadi ya apa yang diomongkan oleh Dokter Vera ya? Itu sejak kita rawat itu tidak pernah ke dokter. Padahal waktu itu dia ke dokter ginjal, iya benar. darah, dokter jantung. Ya sejak itu memang ya tambah dengan traumanya tindakan-tindakan rumah sakit, dia tidak mau ke rumah sakit, hanya tetap menggunakan obat diabetesnya dan tetap menggunakan Forstars. Gitu. Oke. By the way, sekali lagi nih, saya mau mengingatkan ya buat teman-teman, tadi sempat dengar nggak apa yang dikatakan oleh Dokter Vera tentang gula darah ya? Mulai dari kepala, saraf-saraf, bisa terkena stroke dini. Kemudian turun ke mata. Ternyata kalau katarak dini, salah satu penyebabnya adalah gula darah yang tinggi. Kemudian turun ke mulut. Kalau mudah goyang giginya atau bermasalah dengan gusinya, jangan-jangan juga masalah gula darah yang tinggi. Gitu ya, Dok ya? Wah, guys. Ini artinya apa ya, Dok ya? Gula darah ini emang benar-benar harus dijaga ya kestabilannya, Dok, supaya enggak jadi masalah di berbagai organ mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Kak, Dok? Iya. Ada lagi satu lupa saya tadi. Pada pria itu impotensi. Itu yang jadi malapetaka buat pria dewasa. Itu. Yang tidak sadari dia diabetes, cuman dia mengeluhkan ya terjadi masalah dalam hubungan keluarga. Nah, setelah ditelusuri ternyata karena dia sudah ada diabetes. Oke, ternyata penyebabnya itu adalah penyakit diabetesnya yang bermasalah. By the way nih, Dok, dari statement yang tadi dokter sempat katakan, 40% penderita diabetes itu rata-rata ginjalnya bermasalah. Apakah ini disebabkan karena gula darahnya, juga disebabkan karena konsumsi obat yang berkesinambungan, atau gimana ya, Dok ya? Oh ya, itu menarik sekali itu. Memang banyak orang, apakah diabetes maupun hipertensi atau penyakit lain, banyak yang bilang, oh saya tidak mau minum obat banyak, atau ada yang sudah direkomendasikan untuk minum obat sekian banyak. Akhirnya dia pastikan sendiri, atau ada yang misalnya obatnya 3 macam, atau misalnya 2 kali atau 3 kali sehari, dia atur sendiri, dia kurangi sendiri, atau malah saya cuma mau minum yang ini. Kenapa? Karena dia takut, berpikir takut minum obat banyak nanti kena ginjal, merusak ginjal. Nah, itu ada benarnya, tapi benarnya sedikit benarnya. Yang benarnya itu tadi, penyakit diabetes itu memang lama-kelamaan akan merusak ginjal. Jadi walaupun kita yang penyakit ini ditangani dengan baik, diobati, dilakukan cara-cara untuk mencegah ginjalnya menjadi rusak, itu tetap akan ada karena itu memang ya secara alami akan ke sana. Itu tadi 40% itu orang akan berakhir dengan nefropati diabetik, itu secara statistik itu. Bahkan bisa lebih banyak karena sekarang kasusnya sudah semakin banyak itu. Nah, jadi kerusakan ginjal itu lebih banyak memang karena penyakit diabetes itu sendiri. Akibat lanjut atau komplikasi dari diabetes itu sendiri. Apalagi kalau diabetesnya itu tidak ditangani, atau ditangani tapi tidak maksimal, tidak tepat. Jadi seperti tadi, sudah direkomendasikan dokter untuk minum obat misalnya 3 kali sehari, tapi dia kurangi sendiri hanya 1 kali atau 2 kali sehari, atau ada bahkan dilebihin ya, Dok ya? Ada malah dia bilang nanti kalau tinggi. Ada juga orang, ini pengalaman saya, orang bilang begini, ditanya sudah berapa gulanya, sudah lumayan dokter, sudah enggak sampai di atas 200, dia bilang begitu. Padahal itu memang bagi dia itu
sudah bagus, sudah lumayan dibandingkan dulu katanya di atas 300, 400, ada sampai 1000 pernah dapat gula darahnya. Itu jadi bagi dia itu sudah aman. Tapi itu tidak aman. Jadi pengobatan itu harus sampai ada target yang harus dicapai. Jadi misalnya gula darah itu harus di bawah 126. Gula darah puasa. Itu harus dipertahankan terus begitu. Jadi dengan itu atau misalnya tekanan darah, walaupun dia diabetes, tekanan darahnya juga harus dipertahankan, kolesterolnya juga harus dipertahankan. Jangan sampai gula darahnya sudah bagus, tapi tekanan darahnya masih tinggi, kolesterolnya masih tinggi, itu juga akan mempersulit diabetesnya itu. Jadi semua itu harus baik gitu, baru dia bisa meminimalisir kerusakannya. Nah, kalau misalnya diobati tapi seperti tadi ya, suka-suka dia mau minum obat atau tidak, suntik juga suka-suka dia, ya pasti akan lebih cepat atau lebih mudah untuk terjadi kerusakan ginjalnya. Nah, akibatnya orang bilang, oh karena minum obat banyak, atau ada juga yang memang dia nanti berobat ketika penyakitnya sudah parah. Otomatis untuk mengobati, memang diabetes itu tidak akan sembuh, walaupun diobati sejak awal, itu memang penyakit yang tidak akan sembuh, hanya bisa dikendalikan. Jadi hanya bisa seperti kita bawa kendaraan hanya ada rem, tapi tetap berlangsung terus itu. Jadi dengan kita menangani dengan baik, diharapkan penyakit ini ya bisa sampai seperti tadi pasien saya itu, walaupun memang ada kerusakan ginjal tapi sedikit atau malah berkurang dalam beberapa tahun ini, malah jadi lebih bagus dari beberapa tahun yang lalu itu, ketika dia dengan obat diabetesnya tetap digunakan teratur sesuai petunjuk, dan ditambah dengan menggunakan ya Propelix ini, dan ya yang utama Propelix ini. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Irham. Bagaimana dengan orang penderita diabetes tipe 2 yang masih makan nasi sebagai sumber karbo yang paling utama? Apa bisa sembuh dari DM tipe 2 dengan konsumsi produk HDI? Jadi pertama kalau bilang sembuh tadi, saya sudah bilang tadi bahwa ini tidak bisa disembuhkan. Hanya kita bisa mengendalikan. Jadi kita harus tetap bergantung dengan, kita tidak juga menyarankan hentikan obat diabetes dan minum produk HDI. Seperti yang dalam penelitian saya tadi, mereka tetap menggunakan obatnya dan itu terus dipantau. Tidak boleh, dan memang harus patuh, obatnya harus diminum dan didampingi dengan produk HDI. Dan itu bisa terkendali. Nah, tadi ada juga pertanyaan, apakah yang masih makan nasi? Makan nasi boleh saja, tetap boleh, bukan tidak boleh makan nasi, tapi yang diatur adalah jumlah banyaknya nasi itu sesuai dengan takaran kebutuhan. Kalau kita makan nasi seperti orang ya di daerah kita, baru nasi sudah gunung, belum ditambah dengan lain-lainnya, itu pasti itu akan memperberat diabetesnya. Tapi kalau kita makan nasi sesuai dengan porsi kebutuhan kita, ya itu bisa membantu untuk mengendalikan gula darah. Dan walaupun tidak sembuh, tapi ya ada istilah hidup tetap manis walau ada kencing manis. Wow, cakep. Seperti yang obat saya tadi itu kan, 82 tahun, dia ada kencing manis, tapi hidupnya manis. Tetap manis. Tidak masalah. Bahkan banyak pasien saya yang orang tidak tahu kalau mereka itu diabetes sudah menggunakan insulin puluhan tahun, karena tidak kelihatan. Tidak sampai cuci darah, tidak sampai dikasih, sudah sampai 20 tahun. Hidupnya tetap manis ya. Oke. Ada pantangan makan untuk penderita diabetes dan ginjal kah, Dokter Vera? Dari Kak JSY Syaidah. Yang pertama yang harus kita bicara seperti ada di Clover Honey kan, ada glycemic index itu. Glycemic index kalau di Clover Honey kita sudah tahu
itu kategorinya rendah. Jadi kalau yang kategori rendah itu artinya itu aman, bisa digunakan oleh orang yang diabetes. Kalau yang memang harus dihindari itu yang tergolong glycemic index-nya tinggi. Nah, yang tinggi itu ya sumber-sumber gula. Tapi kalau seperti tadi, kita memang orang Indonesia harus makan nasi, sulit sekali untuk tidak makan nasi, kita tetap bisa makan nasi, tapi jumlahnya yang diatur. Bukannya harus memang mutlak tidak bisa, tapi diatur jumlahnya sesuai dengan ada sih pengaturan jumlah kalori, berat badannya sesuai dengan berat badan dan aktivitas kita, berat badan, umur dan aktivitas kita sehari-hari itu ada pengaturannya masing-masing secara global begini. Ya. Berarti untuk konsumsi seperti nasi berapa gram, 3 kali sehari berapa gram, baru lemaknya berapa, sampai dikonversi ke misalnya daging berapa sentimeter itu ada. Bisa kalau mau pelajari juga bisa, sekarang banyak di itu pengaturan diet. Atau bisa konsultasi dengan ahli gizi. Kalau memang mau atur benar-benar dietnya itu. Kalau teman-teman ingin melihat makanan-makanan yang aman, bisa cari searching yang makanan berdasarkan glycemic index. Itu semua itu sudah ada nilai indeks glikemiknya. Jadi kalau kita diabetes, usahakan hindari yang glycemic indeksnya tinggi. Kalau yang dia tergolong sedang itu bisa, tapi jumlah terbatas. Dan yang aman itu yang indeksnya rendah. Ada daftar. Oke. Cari aja nih ya buat teman-teman yang indeks glikemiknya rendah, seperti salah satunya dari hasil penelitian yaitu clover honey. Jadi kayak gula pasir, minum es teh manis, es campur, puding. Nah, ini kadang-kadang kan namanya mulut ya dok ya, itu kan kadang-kadang berlebihan ya dok ya. Oke, kita akan lanjut nih. Pada pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Dokter, apakah penggunaan propoelik boleh 2 kali 1? Propoelik dikonsumsi sebelum obat dokter atau bisa bareng dengan obat dokter ya? Kalau untuk kasus ini? Kalau kasus ini seperti yang dalam penelitian tadi, itu menggunakan 2 kali 1. Ya, efektif menggunakan 2 kali 1. Dan penggunaannya ya kita tahu bersama disarankan digunakan sebelum makan. Jadi tentunya kebanyakan obat medis itu sesudah makan. Jadi kita meminum Propoelix dulu, baru setengah jam kemudian makan, baru minum obat. Jadi tidak ada masalah. Oke. Kalau untuk pradiabetes, dosis minum propoeliknya berapa ya dok? Kalau prediabetes mau minum 1 kali 1 juga sudah efektif, tapi kalau mau 2 kali 1 lebih bagus lagi. Karena kan yang dokter lakukan itu kan untuk penelitian ya dok ya. Jadi untuk kasus yang pradiabetes atau diabetes itu seperti 2 kali 2 pun juga bagus juga kan ya dok ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau pakai bipropolis dosis minumnya jadi berapa dok? Nah ini ada yang nanya nih dok. Kalau propolis kita tahu bersama dikonversikan atau dibandingkan dengan propolis itu nilai, kalau kita hanya melihat dari nilai oreknya ya, nilai oreknya itu kalau yang propolis kan 9.000 sekian, kalau yang propolis itu 21.000 sekian, jadi kurang lebih ada lebih 2 kali nilai oreknya. Makanya kalau kita menggunakan propolis, kita menyarankan misalnya propoelix 2 kali 1, propolisnya 2 kali 2 kali lipat dari propoelix. Oke, lanjut ya dok, karena ini sekalian juga ada yang nanya bagaimana efektivitas propoelik dibandingkan dengan propolis. Silakan dok.
kalau efektivitas sih sebetulnya sama karena bahan aktifnya sama, jadi efektivitasnya sama, tinggal tadi mungkin di dosisnya itu, di dosis. Oke, lanjut. Penderita diabetes lanjut dilarang dokter untuk berpuasa Ramadan karena dapat menyebabkan kadar gula akan meningkat. Pada kenyataannya memang benar meningkat. Nah, ini pernyataan dari Kak Tanti nih, Dok. Bisa ditanggapin mungkin? Maksudnya bagaimana? Sorry. Ini kayaknya bukan pertanyaan ya, atau penjelasan kali ya. Penderita diabetes usia lanjut dilarang dokter untuk berpuasa Ramadan karena dapat menyebabkan kadar gula meningkat. Pada kenyataannya memang benar meningkat. Boleh diberikan tanggapan? Mungkin maksudnya itu mungkin dia sudah raise hand. Ada raise hand. Oke, coba kalau gitu kita. Ya, silakan boleh dibuka nih Kak Tanti. Selamat malam Dokter Vera. Yang saya tanyakan pada penderita diabetes yang usianya sudah lanjut, kemarin dianjurkan sama dokter untuk tidak mengikuti puasa Ramadan karena menurut beliau nanti kadar gulanya akan meningkat. Tapi ternyata ini kejadian pada ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu tetap saja dia tetap puasa Ramadan dan di tes benar-benar meningkat itu Dok, itu kadar gulanya. Menurut kita sebagai terutama saya sebagai orang awam, kalau seandainya kita itu berpuasa otomatis kan kadar gulanya menurun. Tapi kok ini mertua saya benar apa yang dikatakan dokter itu, kalau memang kadar gulanya meningkat itu apakah terjadi karena memang benar-benar faktor misalnya ada jaringan-jaringannya yang fungsinya sudah menurun, ataukah karena kesalahan pada saat berbuka puasa atau pada sahur karena tidak disiplin mumpung ada pas saat berbuka makannya lebih gitu loh Dok, minum manis atau makan kolak, jadi itu apa penyebabnya dari faktor luar dari makanan ataukah memang dari fungsi-fungsi organ tubuhnya yang benar-benar sudah terganggu itu Dok. Terima kasih. Iya, jadi kasih Kak Tanti. Jadi orang yang sudah lanjut usia kan itu. Nah, apa yang Ibu Tanti sebutkan itu saya setuju. Jadi di saat puasa kan biasanya memang orang di saat berbuka memang menunya bervariasi dan banyak yang tinggi gula juga. Jadi bisa itu satu penyebabnya. Kemudian di samping itu juga bisa memang pada orang tua metabolismenya sudah terganggu sehingga memang makanya dokter menyarankan tidak usah puasa. Dan bisa juga faktor mungkin pada orang tua ada faktor lain seperti stres juga, mungkin juga kurang tidur, itu bisa mempengaruhi juga kadar gulanya. Jadi banyak faktor yang bisa. Makanya mungkin dokter konsultannya menyarankan untuk tidak puasa pada orang tua yang dengan diabetes. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saja. Oke, pertanyaan lanjut ya Dok. Izin Ibu Dokter, perbedaan propoelik, bipropolis, dan obat yang diambil di rumah sakit setempat atau puskesmas. Maka dari konsumsi obat ini lebih baik, mana dari konsumsi obat ini yang lebih baik, cepat pulih, dan sembuh? Nah, kayaknya beberapa rekan-rekan di sini masih belum paham posisi antara obat dan posisi suplemen dari HDI. Monggo Dok, dijelasin Dok. Jadi itu kan ya sebetulnya kita sudah dapat di training ya, itu obat itu bahan kimia. Propolis dan propolis itu sudah dari kandungan oreknya sudah ada perbedaan, dan propolis itu yang dari getah pohon kan. Ini bukan training ya, Bu Anggrek. Ini
ini kalau propolis itu kan ekstrak dari propolis itu fungsinya kurang lebih sama, tapi perbedaannya dari kadarnya. Dan kalau propolis kita sudah ada uji bahan aktifnya, ada 8 bahan aktif. Nah, kalau perbedaannya jadi kalau boleh dikata propolis dan propolis itu ya sama, suplemen, beda dengan obat kimia, beda sekali. Mana yang lebih baik? Kalau saya sebagai dokter, saya harus bilang dua-duanya baik. Itu kita tidak boleh menyebutkan bahwa ini gunakan produk HDI atau propolis atau propolis dan jangan menggunakan obat kimia, obat diabetes. Itu harus tetap digunakan kalau kita sudah didiagnosa diabetes. Kecuali mungkin kita baru prediabetes seperti tadi ada yang bilang prediabetes, atau baru ada faktor risiko dan kita sudah mungkin periksa sudah agak naik dan kita sudah berusaha merubah gaya hidup kita dan kita menggunakan produk HDI, dalam hal ini mungkin misalnya propolis, dan tapi kita harus dievaluasi terus. Dan itu kita juga bisa berolahraga, itu bisa memang walaupun kita sudah ada pre-diabetes tidak sampai diabetes, itu boleh kita tidak menggunakan obat. Tapi kalau kita memang sudah terdiagnosa diabetes, ya kita harus tetap mengikuti aturan. Seperti itu. Oke, jadi buat Kak Stefanus perlu dipahami perbedaan antara obat dan suplemen itu emang sesuatu yang nggak sama. Obat adalah sesuatu yang wajib dikonsumsi buat mereka-mereka yang menderita penyakit, ya. Tetapi suplemen ini akan menjadi terapi komplementer atau suplementer, ya, buat penderita-penderita supaya proses pemulihannya lebih dipercepat karena yang di booster ini adalah nutrisinya gitu. Apalagi kalau ngomong tentang penyakit diabetes seperti yang dikatakan oleh Dr. Vera, ini adalah penyakit dengan tingkat infeksi yang sangat parah ya. Maksudnya itu bisa menyebabkan infeksi di berbagai macam organ tubuh kita. Sehingga dengan ditambahkan suplemen seperti propolis ataupun propolis, ini akan sangat membantu supaya tidak menjadi komplikasi ataupun inflamasi yang berlebihan pada saat si penderita itu menjalani kehidupannya, ya. Lanjut nih, Dok. Dari Eko Wahyono. Dokter, bagaimana dengan mereka yang tekanan darahnya sampai di atas 400-600? Gula darah mungkin. Nah, ini gula darah ya. Gula darah 400-600, tapi tetap merasa sehat dan bisa beraktivitas sehari seperti orang sehat. Kondisinya demikian. Gimana ya, Dok, penjelasannya? Ya, memang bisa saja ada, malah saya pernah temukan yang gula darahnya tidak terbaca lagi. Dia bisa maksudnya tidak terbaca itu gimana, Dok? Itu alat kan ada yang bisa baca sampai 1000, ada yang cuma sampai 600. Segitu gula darah. Dia bisa itu memang di tahap awal ada yang memang sudah langsung merasakan dia ada keluhan. Tapi ada yang karena mungkin dia sudah teradaptasi dengan kondisi tubuhnya dengan kadar gula darah yang tinggi, jadi dia merasa bisa saja. Tapi itu yang justru bahaya. Karena pasti gula darah yang sekian itu dan tidak dilakukan apa-apa, dibiarkan begitu saja, pasti akan suatu waktu cepat atau lambat bisa menimbulkan malapetaka. Banyak yang serangan jantung tiba-tiba, stroke, itu yang bisa serangan tiba-tiba. Tapi ada yang tahu-tahu sudah masuk rumah sakit, mual-mual, muntah, ternyata sudah ginjalnya sudah rusak. Belum lagi yang ada juga yang masuk rumah sakit karena batuk-batuk, ternyata sudah TBC. Tahu-taunya ada karena diabetes. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi jangan senang dulu, oh dia tidak merasa apa-apa.
pasti kalau dia sudah gula darahnya tinggi, apalagi sampai 400 begitu, dia akan jadi masalah. Wow, serem ya dok ya? Serem, betul serem. Ada beberapa waktu yang lalu ada kenalan kami, ya umuran kita, pulang dari acara, malamnya anfal, bawa ke rumah sakit tidak tertolong lagi, meninggal. Dia serangan jantung, dan sering ada kejadian begitu. Bukan serangan jantung setelah diurut-urut ternyata diabetes memang, anaknya sudah diabetes. Dia ya kayaknya sudah tahu diabetes, tapi karena merasa tidak ada hubungan, jadi ya dibiarkan begitu saja, kerja meninggal. Wow guys, segera cek lab ya. Oke, dari hasil cek lab kita akan bisa tahu ya. Jangan kerasa sehat, tapi kita pun juga harus cek benar-benar berapa nilainya supaya kita tahu ya. Di posisi yang kondisi kita kerasa sehat aja, itu seperti apa nih? Apakah raport kita biru ataukah raport kita merah ya? Lanjut nih dok, dari Kak Omeka, dok, kalau gula darah rendah saat tidak puasa, apakah termasuk kategori diabetes ya? Apakah sama bahayanya dengan gula darah tinggi? Gula darah rendah di saat tidak puasa, kalau dia memang tidak diabetes, pasti bukan diabetes, justru hipoglikemi istilahnya kalau gula darahnya rendah. Nah mungkin orang tidak diabetes atau tidak ada turunan diabetes dan dia sudah terlalu ketat dietnya, bisa saja ada sudah memang tidak minum gula, makan nasinya juga ada yang tidak makan nasi, tidak diet nasi, itu bisa gula darahnya terlalu rendah dan itu justru juga berbahaya karena gula darah kan kita tahu itu kebutuhan kita untuk berenergi, untuk diubah jadi energi, untuk kita tenaga yang pasti yang bisa kita rasakan lemas, ngantuk, pusing, dan hipoglikemi bisa sampai juga menyebabkan kematian. Masih lebih mudah menurunkan daripada menaikkan, dan apalagi kalau kita tidak tahu, tidak pernah periksa, tahu-taunya gula darahnya sudah rendah sekali. Oke, tadi ada satu statement. Jangan terlalu tinggi, jangan tinggi, jangan rendah, harus dalam rentang yang normal. Oke. Harus diperiksa, jangan kita ya jadi dokter sendiri. Dokter pun aja masih tetap periksa guys ya ke laboratorium untuk cek. Kita tidak tahu berapa kadar gula darah kalau kita tidak periksa. Oke. Tadi ada satu statement yang menarik ya dok ya. Maksudnya lebih gampang untuk menurunkan kadar gula dalam darah daripada menaikkan. Iya, memang ada kalau kondisinya sudah memang terlalu rendah itu kan harus dikasih gula untuk menaikkan gula darahnya. Kalau mungkin masih di bawah 70 atau 80, kita dengan minum gula atau kita makan permen saja atau makan nasi itu bisa langsung naik. Tapi kalau misalnya terlalu rendah itu bisa sampai koma, ada yang koma hipoglikemik, dan itu malah sering terjadi pada orang diabetes yang minum obat diabetes, apalagi yang pakai insulin dan tidak kontrol itu ada komplikasi yang namanya komplikasi akut koma diabetik. Itu pernah ada kejadian satu pasien saya, ya itu belum teredukasi, dia kan gejalanya beda-beda tipis, itu yang hiper dengan hipo. Ketika dia rendah gulanya, karena dia sudah tidak makan gula pasir, ada orang temannya sesama diabetes menyarankan minum gula, tapi gulanya yang dikasih gula Tropicana Slim, yang kita tahu itu tidak mengandung gula, jadi gulanya tidak naik sampai akhirnya
ke UGD baru ketahuan, baru disuntik gula, karena gulanya sampai jadi 20, itu kan kalau lebih rendah lagi meninggal itu. Wow. Hati-hati ya buat teman-teman yang lagi dalam kondisi diet ketat. Gara-gara tadi masalah obesitas bisa menimbulkan penyakit diabetes, kemudian banyak yang diet ketat ya. Nah, itu salah satunya bisa hipoglikemi itu tadi. Oke, kita akan lanjut ya dengan pertanyaan yang berikutnya. Dok, ada rekanan saya yang ginjalnya 2 kali cuci darah setiap minggu. Konsumsi 1 paket jantungnya membaik. Oh, syukur ya kalau ini konsumsi 1 paket jantungnya membaik. Nih dok, kalau ngomong tentang konsumsi 1 paket jantungnya membaik, ini kan berarti seperti kasus pasiennya dokter ya, yang kadang konsumsi kadang enggak, terus berikutnya pas ada penelitian ini 3 bulan rutin konsumsi, ternyata dia ngerasakan. Ini emang benar-benar ngefek ya dok ya? Rutinitas kita konsumsi produk-produk ADI ini begitu ngefek ya terhadap mereka-mereka yang mempunyai masalah diabetes dan ginjal ini ya dok? Iya, betul. Karena kan itu kerusakan ginjal itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi kita cuci darah juga kan tidak mengobati kerusakannya. Cuci darah itu hanya menggantikan ginjal yang sudah tidak bisa berfungsi normal, jadi digantikan dengan cuci darah. Tapi kita kan terus makan dan proses itu terus berlangsung. Jadi kenapa orang cuci darah akhirnya meninggal juga? Ada yang lama, ada yang cepat malah. Tetap akan meninggal, akan ke sana, akan sampai ke sana. Jadi dengan kita juga misalnya dia sudah cuci darah dan dia sudah minum 1 paket, ternyata ada perbaikan. Ketika dia hentikan, ya kerusakannya itu akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dia minum rutin, dijaga tetap rutinnya. Jadi tetap proses regenerasi itu walaupun kecil tapi ada berlangsung terus. Tapi kalau tidak, ya degenerasinya lawan dari regenerasi akan terus berlangsung, sehingga ya jangan harap itu akan tidak akan jadi lebih parah lagi kalau dia sudah hentikan. Ya. Berarti dok, proses daripada degenerasi organ yang sudah terlanjur rusak, salah satunya yaitu ginjal, sehingga dengan indikasi dia harus cuci darah, ini berarti untuk masalah kerusakannya itu bisa dikatakan eksponensial, Kak Dok? Iya. Ya, oke guys, maksudnya kerusakan eksponensial di sini, proses parahnya itu akan bisa bertambah parah lebih cepat lagi. Makanya dengan menggunakan produk-produk dari suplemen, seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Vera, meskipun ada regenerasi sel kecil, inilah yang akan bisa menyebabkan stabilitas daripada penyakitnya supaya jangan tambah parah. Begitu Kak Dok, boleh diberikan penegasan? Betul. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir, menghambat proses kerusakan itu. Ya, kita masih suka umur panjang kalau kita itu kan pilihan kita. Memang ada orang yang bahkan ada orang yang sudah dibilang harus cuci darah, ya enggak mau. Tapi kita kan tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih kita mau meninggal kapan, atau kita sudah mungkin ada dapat bisikan mungkin dari Tuhan, meninggal tahun depan atau bulan depan, ya walaupun menderita kita tunggu-tunggu saja, hitung-hitung hari saja. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Jadi akhirnya kan pada akhirnya sudah lebih parah, baru banyak orang ya menyerah cuci darah. Tapi kan kerusakannya sudah lebih lama, lebih parah. Jadi semua itu lebih cepat, lebih baik, termasuk ketika kita memutuskan untuk menggunakan produk HDI. Lebih cepat, lebih baik. Jangan akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan tapi sudah terlanjur parah. Jadi ya mungkin akan membantu tapi sedikit atau tidak sama sekali. Tidak akan. Oke, lebih cepat, lebih baik, dan lebih rutin, lebih luar biasa lagi. Gitu ya dok ya? Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Dokter, sebenarnya kebutuhan antioksidan dalam tubuh ini berapa ya normalnya? Ada yang tanya gitu nih dok. Aduh,
kalau ditanya kebutuhan itu saya tidak bisa menjawab, maksudnya karena itu kebutuhan tiap orang itu berbeda dan kita sebenarnya bisa memeriksa kadar antioksidan kita itu bisa diperiksa. Jadi tergantung dari kondisi kita. Untuk orang yang sehat, apalagi kita yang ada asupan antioksidan rutin, pasti kebutuhannya berbeda dengan orang yang sudah dengan penyakit kronis dan tidak juga jarang atau bahkan tidak pernah ada asupan antioksidan, pasti itu akan berbeda. Tapi itu kita tidak bisa nilai secara kasat mata, harus dengan pemeriksaan laboratorium. Oke, kalau mau periksa laboratorium untuk kadar antioksidan itu periksa apa ya, Dok? Status antioksidan namanya. Status antioksidan ya. Periksa kadar-kadar mineral itu, vitamin dalam tubuh itu darah bisa diperiksa. Oke. Mana yang perlu ditambah itu ada. Ya. Wah, ini ya guys ya. Oke, jadi segera cek lab buat teman-teman yang tahun kemarin belum cek lab atau tahun ini belum cek lab, segera aja ya. Lanjut nih, puasa kadar gula malah naik. Itu dikala berbuka selama belasan jam berpuasa, kadar gulanya rendah. Kedua kondisi ini terjadi karena resistensi insulin. Oh, ini cuma pernyataan aja nih. Oke, guys, apakah masih ada nih pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini? Oke, ini ada yang nanya, Dok, izin nanya, ada anak teman saya usia 7 tahun, ada masalah dengan gangguan organ yaitu pankreas. Sehingga anak tersebut kesusahan untuk BAB karena tidak punya rasa mules. Disarankan oleh dokter setempat untuk menggunakan Dulcolax suspense. Apakah dengan bantuan produk ADI rasa mules untuk anak tersebut bisa terjadi ya, Dok ya? Jadi kalau kita menggunakan Dulcolax itu kan itu juga tidak bisa digunakan jangka panjang. Jadi ya dalam kondisi ini ya baik kalau kita menyarankan menggunakan produk HDI seperti anak-anak kan ini Clover Honey saja itu kan bisa memperbaiki sistem pencernaan dan mungkin juga bisa ditambahkan dengan Propoelix untuk bisa membantu memperbaiki pankreasnya. Itu bisa ya dicoba saja. Ya, dicoba saja ya. Karena mengingat produk-produk ini adalah sesuatu yang memang aman, kalaupun nggak ngerasa rasa mules seperti yang ada di obat Dulcolax, ya memang karena produk ini bukanlah obat yang bisa menimbulkan sebuah gerakan sehingga bisa menimbulkan rasa mules gitu ya, Dok ya. Tapi memperbaiki pencernaannya sehingga mungkin bisa saja itu jadi normal. Apalagi kalau pankreasnya bisa terbantu dengan Propoelix, ya bisa saja jadi baik kondisinya. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan nih, Dok, saya yang coba nanya ya. Nah, dengan pasien gagal ginjal yang harus cuci darah, apakah kalau dia mentaati dari aturan-aturan main yang diberikan oleh dokternya, kemudian dia juga mengkonsumsi produk-produk dari HDI, lambat laun cuci darahnya bisa semakin diperpanjang, apakah satu ketika dengan kualitas hidup yang dia punya, kalau nanti dokternya maksudnya itu memperbolehkan gitu, bisa nggak, Dok, sampai akhirnya berhenti cuci darah ya, Dok ya? Bisa. Yang penting itu kan tetap diamati, dipantau. Kalau memang fungsi ginjalnya mengalami perbaikan dan semakin lama semakin baik, ya tidak perlu cuci darah. Tapi seterusnya terus dievaluasi. Misalnya sudah berhenti cuci darah, sekian lama terus dipantau. Jangan misalnya dokter sudah memutuskan stop dulu atau dikurangi
frekuensi cuci darahnya, dan ya pokoknya tidak pernah kontrol lagi. Kita tidak tahu kan lagi kondisinya seperti apa. Oke. Ginjalnya tidak akan kembali seperti ginjal anak baru lahir. Iya, karena udah dipakai puluhan tahun dan dimasukin apa aja tuh, ya. Oke, dan sudah dipakai dengan cara yang bagaimana, ya. Sehingga nih, guys, buat kalian-kalian, yuk kita bukan cuma sekedar merasakan melalui apa yang kita konsumsi, tetapi kita pun juga memperhatikan kebutuhan dari organ-organ yang ada di dalam yang memproduksi lanjutannya. Lanjut nih, Dok, dari Kak Sylvia yang juga menanyakan, kalau ureumnya 118, kreatininnya 5,1, EGFR-nya 8, apakah sudah harus cuci darah ya, Dok? HB-nya 9,3. EGFR-nya itu sudah 8. Itu di bawah 15, itu sudah indikasi untuk cuci darah. Itu GFR itu laju penyaringan ginjal. Jadi kemampuan ginjal menyaring itu nilai normalnya itu di atas 90 normal. Di bawah 90 dia sudah mulai terjadi penurunan fungsi ginjal, dan itu ada grade-grade yang dari 1, 2 sampai 5 itu di bawah 15 sudah grade 5, itu yang sudah indikasi untuk cuci darah. Karena kalau tidak ya itu kan kenapa harus dicuci darah? Itu harusnya kerja dari ginjal. Ginjal menyaring, membersihkan. Jadi darah yang kotor itu karena proses metabolisme itu disaring, dan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti protein, gula itu, dan mineral-mineral yang lain itu dikembalikan dalam proses metabolisme tubuh. Sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi seperti tadi racun-racun, ureum, kreatinin, itu yang dikeluarkan lewat ginjal. Nah, ketika ginjal mengalami kerusakan, jadi yang dinilai dengan GFR tadi, kemampuan menyaringnya sudah berkurang, apalagi kalau sudah semakin parah, berarti racun-racun itu semakin banyak yang tidak bisa keluar, bahkan kalau tidak bisa, ada yang sampai tidak bisa buang air kecil sama sekali. Jadi semua itu kembali seperti kita mencuci baju di mesin cuci, tapi kotorannya tidak keluar. Jadi itu terus berputar di dalam mesin cuci di dalam tubuh kita, dan itu berpengaruh di tubuh. Makanya pada orang yang kerusakan ginjalnya semakin parah, ureum itu yang kita lihat kulitnya jadi hitam, bahkan bau ureum seperti amoniak itu. Kemudian racun itu di saraf sampai jadi pusing, di pencernaan mual, banyak sekali akibatnya itu. Dan itulah yang harus digantikan oleh cuci darah untuk membersihkan itu. Harus. Jadi kita karena ureumnya itu ada di dalam darah dan itu mengalir kemana-mana ya, Dok ya? Kemana-mana. Badan jadi gatal-gatal. Jadi ketika itu tidak dibersihkan, walaupun kita menggunakan produk HDI sekian banyak, itu tidak akan efektif. Dia harus tetap dicuci darah, baru kita bantu dengan ini. Oke. Berarti badan gatal-gatal itu pun juga bisa jadi indikasi masalah fungsi ginjal ya, Dok ya? Pada orang yang sudah ada gangguan ginjal, bukan pada orang yang sudah ada gangguan ginjal ya. Kan seringkali orang mikir, waduh ini alergi. Wah ternyata masalah ginjalnya itu ya yang harus diselesaikan. Oke, apakah tidak cuci darah bisa dibantu dengan propoelik kalau kondisinya di atas, Dok? Gimana nih, Dok? Tadi sudah saya jawab. Jadi harus itu harus dengan cuci darah. Oke, masalahnya kan racunnya udah kemana-mana ya. Jadi kalaupun nanti dinetralisir dengan cuci darah, maka yang terjadi ya akibatnya racunnya nggak kemana-mana, sehingga masalahnya pun juga bisa diminimalisir. Oke. Kemudian organ daripada ginjal yang bermasalah nanti pun juga akan bisa dibantu dengan propoelik. Jadi nih Dok, kalau ngomong tentang suplemen ini benar-benar
ngefek untuk ngebantuin supaya regenerasi daripada sel-sel yang rusak pada organ yang bermasalah itu tadi. Ini emang benar-benar nyata ya, Dok ya? Nyata. Tapi kita harus ingat yang tadi, usahakan sedini mungkin. Karena kan namanya penyakit itu, mau penyakit apa saja, kalau dia sudah semakin parah, mau tindakan apa saja itu akan sulit. Sulit untuk ya mengembalikan. Jadi jangan sampai kita bilang, oh tidak efektif ini, kita sudah menggunakan produk HDI tapi tidak berkhasiat. Padahal memang kondisinya kita tidak bisa mengembalikan lagi. Jadi kita juga jangan memberi harapan kalau kita sudah tahu kondisinya sudah seperti itu, dan oh nggak usah cuci darah, pakai saja ini. Jangan sampai begitu. Oke, nanti malah jadi malpraktek nih guys ya. Karena memang kita di HDI kita nggak bisa overclaim. Produk ini posisinya bukan obat dan bukan pengganti obat, tetapi bekerja sama dengan obat seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Nih dari Kak Nelly yang mengatakan, izin bertanya, pasien cuci darah minum produk 1 paket, tekanan darahnya malah naik nih dok. Padahal masalah yang bersangkutan punya tekanan darah tidak boleh naik. Oke. Yaitu Simino besar sekali, bahaya. Dengan kita P jantung. Wah, ini maksudnya berarti pakai bahasa ini ya. Dengan kita P jantung deg-degan, katanya gitu, Dok. Jadi intinya dia bilang menggunakan 1 paket malah tekanan darah. Jadi dalam kondisi ini kita juga tidak bisa menjudge, oh karena paket ini kita kalau dalam kondisi ini seperti tadi kondisinya memang sudah parah. Jadi walaupun gunakan paket atau tidak bisa malah naik. Jadi tapi kan orang berpikir dengan menggunakan paket ini dia akan seperti jadi obat dewa, dia akan normalkan. Tapi ternyata justru naik. Jadi tapi kita tidak bisa bilang karena kita tidak bisa membuktikan ini secara ilmiah. Tapi kalau melihat ini, itu yang saya bilang tadi, kondisinya sudah mungkin sedemikian parah sehingga walaupun kita menggunakan 1 paket atau apa saja itu tidak membantu, malah bisa ya bukan karena itu, tapi memang kondisinya penyakit itu yang sudah complicated itu, sudah ke ginjal, ini jantung lagi, jadi ya naik tekanan darahnya. Oke, sekali lagi ya. Ya kalaupun mungkin orang yang cari sendiri, kita juga jangan memberi harapan, oh pasti akan jadi normal. Jangan sampai nanti kita komplain itu seperti itu. Oke, sekali lagi kita perlu highlight bahwa produk-produk HDI ini adalah suplemen yang isinya itu adalah nutrisi, ya, bukan obat, bahkan juga bukan obat dewa. Apalagi kalau dilihat dari masalah kesehatan yang udah parah, nih kita pun juga harus jadi lebih paham lagi ya. Apa nih masalah kesehatan yang sedang dihadapi? Karena kalau sampai tekanan darahnya naik, apakah sudah terbukti? Nah, belum ada buktinya ya karena produk ini. Tapi yang pasti dengan produk-produk HDI yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang normal ataupun mereka-mereka yang dalam keadaan sehat-sehat, ternyata semuanya baik-baik saja. Nih lanjut pertanyaan dari Kak Dian. Kalau orang tua kita punya diabetes, kita saat ini sebagai anak sehat, umur saya 50, untuk jaga guna cegah harus konsumsi propoelik berapa seharinya ya dok ya? Ibu Dian bisa minum 2 kali 1, tapi saran saya ibu harus rutin cek. Kalau normal bisa 1 tahun sekali cek gula darah dan kadar kolesterol lemak itu. Karena umur sudah 50-an. Dan itu juga harus jaga pola makan dan ada
olahraga yang teratur. Oke, kayaknya nih guys ya, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan minta closing statement ya dari Dr. Vera, sekaligus Dr. Vera boleh sekaligus menjelaskan lagi ke teman-teman yang ada di sini bagaimana peran daripada suplemen ini bersama-sama dengan obat, dan mereka mesti bagaimana nih untuk menghadapi kenalan atau teman yang ada di luar sana yang mereka pun juga mempunyai masalah kesehatan, yang mana kita semua yang ada di ruangan ini mau bantu dengan menggunakan produk-produk dari HDI. Silakan nih Dok. Oke, jadi dalam hal ini kita berbicara tentang penyakit diabetes yang banyak sekali komplikasinya, terlebih yang masalah ginjal ini. Dan sekarang semakin banyak orang yang harus menjalani cuci darah karena diabetes. Nah, itu sebetulnya kita bisa cegah dengan kita mengetahui kondisi kesehatan kita, riwayat keluarga mungkin, kemudian kita mengatur pola makan yang sesuai dengan kebutuhan kita, menjaga rutinitas kita beraktivitas fisik atau berolahraga, dan kita sudah bisa melihat dengan adanya penelitian ini sudah terbukti bahwa untuk orang yang sudah mengalami gangguan ginjal saja itu bisa terbantu, apalagi untuk kita yang mungkin baru ada riwayat keluarga ataupun kita yang ya sehat lah, kita bisa menggunakan Propoelix ataupun produk HDI yang lain untuk dalam hal pencegahan, karena mencegah jauh lebih baik daripada kita mengobati. Kita bisa gunakan produk HDI untuk kita sendiri, dan kita juga bisa membantu orang-orang di sekeliling kita yang memiliki faktor risiko untuk terkena diabetes maupun yang sudah menderita diabetes, baik yang masih aman-aman saja maupun yang kita sudah mendengar atau mengetahui sudah ada komplikasi baik itu di ginjal maupun komplikasi-komplikasi yang lain, itu bisa terbantu dengan produk kita, terlebih khusus yang Propoelix ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Dr. Vera yang udah berkenan untuk datang ke sesi Tanya Dok pada kesempatan kali ini. Clear ya guys ya, bahwa apa yang dikatakan oleh beliau, lebih baik kita mencegah ya, jangan sampai kondisinya bertambah parah, maka kita baru mencari SOS atau pertolongan. Memang kalau mereka-mereka yang udah punya masalah, apakah hidup mereka nggak bisa manis meskipun mereka terkena penyakit kencing manis? Faktanya sudah banyak ya dari pasien-pasien beliau tetap bisa mengontrol penyakitnya dan hidup berdampingan dengan penyakitnya, dan kualitas kesehatannya pun juga semakin hari semakin baik dengan ditambahkannya produk-produk dari HDI. Mudah-mudahan sesi ini itu akan jadi sebuah sesi pengingat buat kita semua, yang mana buat teman-teman yang belum cek lab, yuk segera cek lab ya. Katakanlah bukan usia 40 tahun atau usia 50 tahun, mungkin usianya masih 30 tahun, boleh juga cek lab, karena dengan cek lab kita pun juga akan tahu ya nilai daripada hal-hal yang ada di dalam tubuh kita yang seolah-olah kita ngerasa nggak ada apa-apa, tetapi kalau dari hasil cek lab menunjukkan rapor merah, wow, kita harus segera nih ya, segera untuk mengatasinya. Terutama nih buat kalian-kalian yang dalam kondisi pandemi kemarin, berat badannya meningkat dan belum stabil kembali. Wah, ini bahaya juga ya. Oke, sehingga nih guys, yuk kita tahu apa yang sudah kita ketahui hari ini. Kita mau izinkan diri kita untuk semakin mengerti bahwa apa yang akan kita hadapi di ke depan ini banyak banget ya tantangannya, mulai dari gaya hidup, kemudian dari faktor makanan, kemudian juga dari faktor serangan virus dan lain sebagainya. Itulah yang akan membuat kita semakin mengerti bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Thank you buat kalian-kalian yang udah hadir. Thank you juga buat Dr. Vera.
sekaligus ini menjawab pertanyaan, apakah bisa disembuhkan secara total? Sekaligus saya menjawab pertanyaannya ya. Tidak bisa sembuh. Oke, udah dijelaskan tidak bisa sembuh, tapi kita perlu untuk mengontrol atau mengendalikannya. Oke, sebelum kita akhiri sesi, nggak ada salahnya kalau kita foto bareng-bareng ya, Dokter Vera ya.